Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Musdalifah, NIM A421200069, kelas D PJKR 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran penjas. Baik, kita masuk ke materi. Yang pertama, konsep dasar pembelajaran penjas atau pembelajaran pendidikan jasmani. Materi kedua, prinsip-prinsip dan komponen strategi pembelajaran penjas. Yang ketiga, strategi pembelajaran penjas. Yang keempat, keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran penjas. Dan yang terakhir, metode, model, dan gaya pembelajaran penjas. Kita masuk ke materi. Yang pertama adalah konsep dasar pembelajaran penjas atau pembelajaran pendidikan jasmani. Pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan rencana kegiatan berupa langkah-langkah dalam pembelajaran serta pemanfaatan berbagai sarana dan prasarana untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan model pembelajaran adalah bagian dari strategi pembelajaran tersebut yang merupakan urutan kegiatan dalam pembelajaran di kelas. Macam-macam strategi pembelajaran, yaitu strategi discovery learning atau menyingkap pembelajaran, strategi inquiry learning atau penyelidikan pembelajaran, strategi problem based learning atau pembelajaran ini berbasis masalah, strategi project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, ruang lingkup pembelajaran penjas. Ruang lingkup pendidikan jasmani dan rohani sangat penting untuk dipahami oleh setiap guru. Hal ini disebabkan oleh ruang lingkup pendidikan jasmani itu sendiri, di mana pada umumnya ruang lingkup pendidikan jasmani ini bertujuan untuk menggerakkan dan mengembangkan aspek psikomotor pada diri siswa. Yang ketiga, fungsi strategi pembelajaran penjas. Fungsi dari strategi pembelajaran penjas adalah sebagai ramuan untuk mengembangkan bahan ajar, sebagai perangkat kriteria untuk mengevaluasi bahan ajar yang telah ada, sebagai perangkat kriteria dan formula untuk merevisi bahan ajar yang ada. Materi kedua yaitu prinsip-prinsip dan komponen strategi pembelajaran penjas. Di antaranya, prinsip yang harus diperhatikan untuk dilaksanakan dalam proses pembelajaran adalah prinsip untuk dimulainya gerak, dari gerak yang simpel ke gerak yang lebih kompleks, baru ke gerak yang multikompleks, serta dari sifatnya ringan ke yang berat. Komponen-komponen kebugaran jasmani adalah kata benda abstrak yang rasa keberadaannya di dalam tubuh kita nyata, tetapi wujudnya hanya bisa dibayangkan. Fungsi perencanaan pembelajaran. Dalam penyusunan RPP, terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan, sehingga akan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diutarakan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Menentukan standar kompetisi. 2. Menentukan indikator pencapaian kompetisi. Yang keempat, merumuskan materi pembelajaran. Yang keempat, merumuskan kegiatan pembelajaran. Materi yang ketiga yaitu strategi pembelajaran penjas. Di antaranya, 1. Hakikat guru. Dalam dunia pendidikan, guru merupakan faktor penting dan utama, karena guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, terutama di sekolah, untuk mencapai kedewasaan peserta didik sehingga ia menjadi manusia yang paripurna dan mengetahui tugas-tugasnya sebagai manusia. Kedudukan guru dan hak guru. Yang pertama, kedudukan guru. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hak guru. Yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesehatan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Peran guru dalam pembelajaran penjas. Peran guru dalam pembelajaran penjas yaitu bahwa guru penjas 1. Menyiapkan diri dalam hal fisik dan mental. Yang kedua, menyiapkan materi pembelajaran sesuai dengan GBPP dan membuat suatu pembelajaran. Yang ketiga, menyiapkan alat, perkakas, dan fasilitas agar terhindar dari bahaya atau kecelakaan. Yang keempat, mengatur formasi siswa sesuai dengan tujuan materi, sarana dan prasarana, metode dan jumlah siswa. Yang kelima, mengoreksi siswa secara individual dan klasikal, mengevaluasi secara formatif. Materi keempat yaitu keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran penjas. 1. Keterampilan bertanya.
2. Keterampilan memberikan penguatan. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Keempat, keterampilan menjelaskan. Kelima, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Yang kedelapan, keterampilan mengajar kelompok besar. Pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan memiliki makna yang sama dengan manajemen. Menurut skala 2010, manajemen adalah serangkaian kegiatan pendayagunaan segala sumber daya secara efektif untuk mencapai suatu tujuan. Kelas adalah ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses pembelajaran. Tujuan pengelolaan kelas. Menurut Mudasir 2011 bahwa tujuan manajemen atau pengelolaan kelas itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang baik. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan dan pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung. Yang keempat, membina dan membimbing anak didik. Komponen keterampilan pengelolaan kelas. Yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal atau bersifat preventif. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan guru dan mengambil inisiatif dan mengendalikan pembelajaran. Yang kedua, keterampilan yang berkaitan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal dalam batas tingkatan tertentu. Materi yang terakhir yaitu metode pembelajaran dan gaya pembelajaran penjas. Jenis metode pembelajaran penjas. Jenis metode sering digunakan dalam aktivitas pendidikan jasmani dan kesehatan. Ada 7, yaitu pendekatan pengetahuan keterampilan, yang kedua sosialisasi, ketiga personalisasi, 4 belajar, 5 pendekatan motorik learning, 6 permainan taktik, dan terakhir spektrum gaya mengajar. Jenis-jenis model pembelajaran. Dalam pembelajaran PJOK sendiri terdapat beberapa model pembelajaran yang sudah dikembangkan. Berikut beberapa model pembelajarannya itu. 1. Model pembelajaran penemuan. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, model pembelajaran kooperatif. Jenis gaya pembelajaran dalam pembelajaran penjas. Berikut gaya mengajar menurut Mosca Moston. Yang pertama, komando, 2 latihan, ketiga timbal balik, 4 evaluasi, 5 komando, ke-6 latihan, ke-7 timbal balik, 6 evaluasi diri. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.